Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Halimatus Sadia dengan NIM 19051204065 dari kelas Teknik Informatika 2019B akan mensimulasikan tentang subnetting ke dalam Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, subnetting sendiri merupakan teknik memecah network atau jaringan komputer menjadi beberapa subnetwork yang lebih kecil. Nah, subnetting hanya dapat dilakukan pada IP address kelas A, B, dan C. Untuk jaringan kelas A menggunakan subnet mask dengan default 255.0.0.0 dan memiliki 0 sampai 127 sebagai oktet pertama mereka. Sedangkan untuk jaringan kelas B menggunakan subnet mask defaultnya yaitu 255.255.0.0 dan memiliki oktet pertama dari 128 sampai 191. Sedangkan jaringan kelas C menggunakan subnet mask dengan default 255.255.255.0 dan memiliki oktet pertamanya yaitu dari 192 sampai 223. Fungsi dari subnetting sendiri yang pertama untuk meningkatkan kinerja dan kecepatan jaringan, yang kedua mengurangi kepadatan jaringan, yang ketiga meningkatkan keamanan jaringan, dan yang terakhir mengontrol pertumbuhan jaringan. Selanjutnya, kita langsung saja mensimulasikan subnetting ke dalam Cisco Packet Tracer. Yang pertama, kita akan menggunakan 6 buah PC. Dua switch dan juga satu router. Setelah itu kita sambungkan masing-masing PC ke switch. Untuk PC 1, 2, dan 3 kita sambungkan ke switch 0. Sedangkan untuk PC 4, 5, dan 6 kita sambungkan ke switch 1. Jika sudah, kita sambungkan juga switch ke router. Di sini saya menggunakan kabel fiber. Untuk fast Ethernet 4, kita sambungkan ke switch 0. Sedangkan untuk fast Ethernet 5, kita sambungkan ke switch 1. Di sini saya menggunakan /26. Jika sudah, kita beri IP pada masing-masing PC. Untuk PC pertama, IP-nya adalah 192.168.1.1. Karena kita menggunakan /26, maka subnet masknya adalah 255.255.255.192. Untuk gateway-nya sendiri, 192.168.1.62. Untuk PC 2, IP-nya adalah 192.168.1.2 dengan subnet mask yang sama dan gateway-nya 192.168.1.62. Untuk PC 3, IP-nya adalah 192.168.1.3. Subnet masknya pun juga sama. Namun di PC 3, gateway-nya kita kosongi. PC 4, IP-nya adalah 192.168.1.65. Subnet masknya sama dan gateway-nya adalah 192.168.1.126. Untuk PC 5, IP-nya adalah 192.168.1.66, subnet mask yang sama. Sedangkan untuk PC 5 ini gateway-nya kita kosongi. Begitupun dengan PC 6. PC 6 gateway-nya juga nanti kita kosongi
namun IP-nya adalah 192.168.1.67. Subnet masknya masih yang sama, 192. Jika sudah, kita setting juga pada routernya. Untuk fast Ethernet 4, tadi kita sambungkan ke switch 0. Pertama kita on-kan dulu port statusnya, lalu kita beri IP 192.168.1.62 dan subnet masknya 192. Untuk fast Ethernet 5, menyambung ke switch 1. Setelah itu kita on-kan port statusnya dulu dan kita beri IP 192.168.1.126. Subnet masknya juga sama. Setelah itu kita tunggu semuanya berwarna hijau. Jika sudah, kita masuk ke mode simulation. Kita klik edit filter. Karena di sini hanya akan mempraktekkan ICMP-nya, maka kita cukup mencentang yang ICMP-nya saja. Jika sudah, yang pertama kita akan mempraktekkan yaitu melakukan simbol PDU dari PC 1 ke PC 3. Nah, nantinya PC 1 akan mengirimkan ke switch. Setelah diterima oleh switch, maka akan dikirimkan ke PC 3. Karena PC 1 dan PC 3 masih dalam satu jaringan, maka tidak harus mengirimkan ke router, cukup dikirim ke switch saja. Ketika PC 3 sudah menerima, maka akan dikembalikan ke switch 0, dan switch 0 nanti akan mengirim kembali ke PC 1. Dan hasilnya komunikasi pun berhasil atau komplit. Setelah itu kita lakukan praktek yang kedua, namun sebelumnya kita reset dulu simulasinya dan kita juga delete skenario-nya. Yang kedua, kita lakukan simbol PDU dari PC 1 ke PC 4. Nantinya PC 1 akan mengirim ke switch 0. Setelah diterima oleh switch, nanti akan dikirim ke router. Karena PC 1 dan PC 4 beda jaringan. Setelah diterima oleh router, maka router akan mengirim ke switch 1 dan switch 1 akan mengirimkan ke PC 4. Setelah diterima oleh PC 4, maka PC 4 akan mengirim kembali ke switch 1 dan switch 1 akan mengirim ulang ke router dan router akan mengirim lagi ke switch 0. Dari switch 0 akan dikirim ke PC 1 dan setelah itu komunikasi pun berhasil atau komplit karena PC 1 dan PC 4 sama-sama memiliki gateway meskipun berbeda jaringan. Jika sudah, kita lakukan praktek yang ketiga, kita reset dulu simulasinya dan juga kita delete skenario-nya. Setelah itu kita praktekkan yang ketiga, kita lakukan simbol PDU dari PC 2 ke PC 5. Nantinya dari PC 2 akan mengirim ke switch dan dari switch akan dikirim ke router. Setelah itu router akan mengirim ke switch 1 dan switch 1 akan mengirimkan ke PC 5. Namun komunikasi gagal karena PC 2 memiliki gateway sedangkan PC 5 tidak memiliki gateway, maka komunikasi pun tidak berhasil atau tidak komplit. Selanjutnya kita akan mempraktekkan yang keempat. Namun kita reset dulu simulasinya dan kita delete skenario-nya. Yang keempat adalah kita lakukan simbol PDU dari PC 3 ke PC 6. Nah, di PC 3 ini sejak awal sudah tidak bisa mengirimkan ketika disimulasikan. Dan ketika kita kirim pun tidak bisa mengirimkan karena mencari di networknya pun tidak ada dan juga tidak punya gateway sehingga akan berhenti di PC 3. Dan komunikasi pun tidak berhasil atau tidak komplit. Selanjutnya, kita reset simulasinya dan juga kita delete skenario-nya dan kita kembali ke menu real time. Di mode real time ini,
nantinya kita akan melakukan tracing. Yang pertama kita lakukan tracing dari PC1 ke PC3. Kita klik PC1, kita klik command prompt, dan untuk perintah tracing yaitu traced spasi IP tujuan. Karena kita akan melakukan tracing dari PC1 ke PC3, maka perintahnya traced spasi 192.168.1.3. Nah, di sini langsung menuju ke PC3. Dan tracing pun komplit atau berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan tracing dari PC1 ke PC4 dengan perintah traced IP tujuannya untuk PC4 192.168.1.65. Nah, di sini keterangannya yaitu dari PC1 nantinya akan dikirim dulu ke router dengan IP 192.168.1.62. Dari router baru dikirimkan ke PC4 dengan IP 1.65. Dan traced pun komplit atau berhasil. Jika sudah, selanjutnya kita lakukan tracing dari PC2 ke PC5. Kita klik PC2, lalu kita ketik perintah traced IP tujuannya di PC5 yaitu 192.168.1.66. Nah, di sini keterangannya yaitu dari PC2 akan dikirim ke router. Setelah itu, router akan mengirim ke PC5, tapi di PC5 tidak bisa menerima atau request timeout karena PC5 tidak memiliki gateway. Dan nanti seterusnya akan tertulis request timeout sampai selesai. Selanjutnya kita akan lakukan tracing yang keempat atau yang terakhir dari PC3 ke PC6. Kita klik PC3, lalu kita ketikkan perintah traced IP tujuannya untuk PC6 yaitu 192.168.1.67. Nah, di sini langsung tertulis request timeout karena sejak awal PC3 ini sudah tidak bisa mengirimkan ketika disimulasikan. Jadi komunikasinya tidak komplit karena PC3 ini tidak memiliki gateway. Selesai. Segitu dulu penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.